Salam teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita mau melihat dan menyaksikan perbincangan daripada Bang Idris TV dengan Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam ini seorang seniornya Muslim ya, boleh dikatakan ya pengetahuan dia ini ustadz lah ya, standar ustadz lah pengetahuan dia ini. Karena dia mengetahui semua isi Al-Quran itu yang benar gitu. Sebenarnya isi Al-Quran itu dia si Ibnu Kalam ini benar-benar tahu sebenarnya, bukan seperti yang diajarkan ustaz-ustaz yang lain. Sebenarnya banyak dilencengkan, banyak diplesetkan itu pengertian-pengertian yang ada di Al-Quran. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan di Al-Quran itu banyak dihilangkan mereka, sehingga mereka berpura-pura mengalihkan kepada kebenaran isi Al-Quran. Sebenarnya bukan seperti itu dia punya pengertian Al-Quran ini. Jadi eh, Ibnu Kalam ini, bapak ini sepakat dengan apa yang dikatakan Idris TV sebenarnya. Jadi dia selalu mengamati daripada perdebatan-perdebatan yang ada di roomnya Idris TV. Ibnu Kalam ini selalu melihat dan menonton bahwa apa yang dikatakan Idris TV itu dia membenarkan sepenuhnya, bahwa memang itulah yang terjadi di Al-Quran. Selama ini juga memang Al-Quran ini juga boleh dikatakan fenomena yang betul-betul bisa terjadi. Dia punya ketahuan lah di situ ya, intinya ketahuan lah, fenomena ini bisa ketahuan bahwa di dalam Quran itu banyak kesalahan-kesalahan ya. Artinya tidak benar bahwa Quran ini datangnya dari Tuhan. Kenapa bisa datang dari Tuhan? Itu banyak yang kesalahan-kesalahan misalnya yang tidak sesuai dengan zaman sekarang begitu. Kalau ditanya kenapa ini ada di Quran, itu kan zaman dulu katanya. Berarti kan kalau masa Quran Tuhan menurunkan isi, artinya yang benar di dalam Quran itu bisa hanya untuk zaman dulu, kenapa enggak sepanjang masa begitu loh. Itu menurut Bapak apa ini, Bapak Ibnu Kalam ini. Jadi Ibnu Kalam ini sebenarnya sudah percaya dengan Yesus. Bahkan kalau ditanya dia, eh, Pak Ibnu, bagaimana kalau Ibnu berdua kepada siapa? Apakah berdua sama Muhammad atau berdua kepada siapa? Dia mengatakan bahwa saya berdua kepada Yesus. Jadi kenapa berdua kepada Yesus? Karena saya mempelajari kitab suci daripada orang Kristen. Saya tertarik dan bahwa memang di situ terperinci semua dan tercatat semua apa yang terjadi dari abad pertama sampai sekarang ada di dalam apa namanya Injil itu, kira-kira begitulah. Jadi makanya saya tertarik sekali dengan mengikuti Yesus. Jadi kadang-kadang saya berdoa itu dengan atas nama Tuhan Yesus begitu. Cuma saya belum beralih menjadi Kristen karena tahu sendirilah, saya itu sebenarnya kalau saya menjadi Kristen nanti di daerah saya atau di kampung saya atau keluarga saya, tetangga saya semua nanti bisa membuli saya. Jadi biar aja lah, aku itu artinya dibilang orang itu pun Muslim, tapi saya sebenarnya sudah pengikut Yesus. Saya sudah berdoa kepada Yesus, kira-kira begitu. Jadi itulah dia punya sebenarnya yang dia lihat di dalam roomnya Idris TV ini. Selalu perdebatan-perdebatan Idris TV antara Muslim itu, dia mengatakan itu benar. Idris TV itu sepakat dan saya setuju dengan apa yang dikatakan Idris TV kepada orang-orang Muslim. Memang orang-orang Muslim itu perlu dikasih pelajaran, perlu dikasih apa namanya keterangan-keterangan yang benar apa yang ada di dalam Quran mereka. Jadi supaya mereka itu jangan bertakjir terus, kira-kira begitulah. Mari kita lihat diskusi dan percakapan-percakapan mereka di dalam roomnya Idris TV. Halo? Ya, halo. Iya. Ya, silakan. Ya, Perkenalkan diri dulu Pak Ustadz. Anda seorang Ustadz ya. Agak tinggi sedikit Pak Ustadz. Nah, iya. Supaya sejajar. Ya, gimana? Gimana? Ya, saya mendukung channel Anda untuk mencerdaskan umat Islam, untuk memberikan data-data yang memang apa yang Anda kemukakan itu ada datanya. Tapi sebentar, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya masih di Islam, tapi Islam saya berbeda dengan Islamnya umat Islam di Indonesia. Anda setuju bahwa Anda setuju bahwasanya Islam itu mempertuhan Muhammad? Yang ada dalam Al-Quran dalilnya itu Nabi Muhammad mempertuhankan Tuhan negeri Mekah.
Itu jelas dalilnya juga dalam Al-Quran. Kami diperintahkan hanya menyembah kepada Tuhan negeri Mekah atau Tuhan pemilik Ka'bah. Saya yakin Anda sudah baca juga itu. Apakah Ya. Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam secara kaidah bahasa? Tidak boleh seperti itu. Yang rabnya Nabi Muhammad itu bukan rab, dia bukan raja. Sebab beda dengan kalau di ajarannya Tuhan Yesus kan. Kalau Tuhan Yesus itu, Rasul Paulus menulis Tuhan Yesus itu sebagai kurios. Kurios itu harus diterjemahkan menjadi raja. Inilah raja orang Israel. Ya. Beda, Nabi Muhammad bukan raja. Dia hanya manusia biasa yang diangkat menjadi nabi. Oke. Mungkin apa pesan Anda nih kepada saudara-saudara Muslim Anda nih, Pak Kalam? Ya, pesan saya kepada umat Islam supaya mengevaluasi kembali mazhab teologi yang dia ikuti, yaitu mazhab Imam Asy'ari, di mana sifat wajib 20 itu ajaran yang disesatkan oleh ulama yang lain. Demikian pula mazhab fikih Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, supaya meninggalkan mazhab itu dan pergi ke mazhab Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu dihukum karena menolak menerima hadiah atau penghargaan atau ingin diangkat sebagai pejabat negara. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dihukum karena ajarannya ya sesat. Menyesatkan. Tapi begini Pak Ibnu Kalam, kenapa orang Islam ini kok kebanyakan mazhab itu gimana itu? Mazhab Ya, ini, akibat mazhab dari- itu, mazhab ini, apa saking Al-Quran itu begitu jelasnya sampai orang Islam itu bingung mazhabnya apa? Nah, di situlah masalahnya. Jadi di antara yang mengajarkan mazhab itu memang ada yang semacam mencari ketenaran saja, mencari pengikut. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik itu terlepas dari keinginan untuk mencari harta karena beliau sudah kaya, baru membuat mazhab. Sedangkan Imam Syafi'i itu orang miskin. Orang miskin Gini yang... Pak Kalam, yang saya herankan begini Pak Kalam, kenapa umat Islam itu tidak mencukupkan diri mereka dengan Al-Quran? Justru sangat bermasalah di situ karena seharusnya mereka itu ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu membuat definisi iman yang beda dengan di Al-Quran. Contohnya? Kalau ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu iman ialah diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati dan dilaksanakan oleh tubuh. Tapi yang tertulis dalam Al-Quran itu orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah itu dia. Ya. Tapi kenapa sekarang umat Muslim alergi dengan kitab-kitab sebelumnya Pak Kalam? Saya rasa pengaruh setan. Pengaruh setan, saudara-saudara. Allah mengutus setan kepada orang-orang kafir. Yang kedua, diakui sendiri oleh Nabi kan bahwa di dalam dirinya ada setan yang, di dalam pembuluh darahnya ada setan yang mengalir. Tapi kan setannya udah masuk Islam kata Muhammad. Ya untuk Nabi Muhammad, tapi bagaimana dengan umatnya? Okay. Kan ada caranya memperkecil setan kan, tapi tidak boleh dikeluarkan setan itu. Hanya diperkecil seperti lalat, itu kan ada hadisnya. Oke lah. Sebab tapi begini Pak Kalam. Gini Pak Kalam, kenapa Pak Kalam kok sekarang itu karena beda dengan Islam-Islam yang lain, kenapa Pak Kalam itu tidak jadi Kristen, tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus Pak Kalam? Saya sudah laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kadang berdoa kepada Tuhan Yesus. Mantap. Apalagi kalau misalnya masalah keuangan apa. Tapi gini Pak Kalam, masalahnya begini, bagaimana Pak Kalam mengikuti Yesus tapi di detik yang sama mengikuti Muhammad ini? Saya tidak mengikuti, ada bagian-bagian di mana saya tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ada ayat di dalam Al-Quran itu di mana ayatnya mengatakan bertanyalah kepada ahli kitab, tetapi Nabi Muhammad menolak pada waktu itu. Malah ditagih oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, ini kan ada ayat supaya kita bertanya kepada ahli kitab. Nabi Muhammad pada waktu itu menjawab, cukup Al-Quran. Ini menjadi masalah besar.
Jadi menurut Jadi Anda Muhammad melakukan kesalahannya di situ ya? iya, kan ada 2 kali itu ditegur dalam Al-Quran terkait dengan yang lebih memperhatikan orang kaya itu pada waktu Oh iya, yang berdakwah. terkesan Ya. mata duitan itu. Iya. Oh, kita tunjukkan, Terus yang tampilkan dulu. kedua masalah bersetubuh dengan Maria Kiptika kan. Iya. Ya. Cuman begini Pak Kalam, ini saya lihat Pak Kalam ini kok nanggung-nanggung begitu. Kapan ini Pak Kalam meninggalkan, betul-betul sungguh-sungguh meninggalkan Muhammad dan mengikuti Yesus? Begini, saya lihat juga persoalannya. Kalaupun saya ke Kristen, itu tetap saya dikafirkan oleh orang lain kan. Saya akan Dikafirkan dikafirkan oleh orang Islam. oleh Sabelian dan Oneness. Karena saya Trinitarian kan. Itulah yang dikritik di dalam Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha Isa ibnu Maryam. Itu Oneness. Laqad kafara allazina qalu salisu salasa. Itu Sabelian. Oke. Yang menjadi masalah. Oke lah Pak Kalam, jadi mungkin Anda masih dalam perjalanan. Ya, jadi Pak Kalam karena masih dalam perjalanan, mungkin itu juga butuh waktu untuk mendalaminya Pak Kalam. Jadi saya mau pesan begini Pak Kalam, kekristenan itu bukan berbicara mengenai yang demikian itu. Kekristenan itu berbicara bagaimana menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Apa maknanya menjadikan Yesus sebagai Tuhannya itu? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan itu artinya membuat dirinya dikendalikan oleh Yesus. Membuat dirinya itu, membuat Yesus itu menjadi raja di dalam hidupnya, bertahta di hatinya. Ya, betul. Jadi melakukan apa yang Yesus perintahkan. Seperti itu. Ya, dia sebagai Rab. Iya, sebagai Robnya. Yesus itu Rab. Ya. Iya. Nah, sekarang yang saya lihat. Kalau Yesus memang layak disebut Rab. Iya, yang saya lihat begini Pak Kalam. Pak Kalam dan juga umat-umat muslim yang lain lebih senang menjadikan Muhammad bertahta di dalam hidup dia. Iya, itu kan sudah ditentukan. Artinya ada semacam pengaturan dari atas bahwa yang ini masuk golongan ini, yang ini. Kan ada ayatnya di Alkitab kan. Bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang memilih, Tuhan Yesus. Ya, maksudnya begini Pak Kalam. Saya mengundang supaya Pak Kalam mengganti Muhammad yang bertahta di dalam hatimu, yang mengendalikan hidupmu, diganti Muhammad itu dengan Yesus. Seperti itu Pak Kalam. Lu iya. Tidak, masalahnya ada juga kebenaran pada Nabi Muhammad. Ada juga sih. Di mana? Tapi ada juga yang mesti tidak diikuti. Ada juga mesti. Misalnya masalah istri. Masalah artinya begini, Pak Kalam begini. Seperti gini. Di dalam agama Islam ada satu hadis yang berkata begini, barang siapa yang taat kepadaku, maksudnya ku di situ Muhammad, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Ya, betul. Iya. Jadi menurut Muhammad, barang siapa yang patuh taat sama Muhammad, itu sebenarnya dia sedang patuh taat sama Allah. Makanya bagaimana kita tidak mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah itu ya Muhammad itu sendiri. Ya, tapi kontradiksi dengan ayat di mana Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertanya, malah menolak bertanya kan. Nah, iya, makanya saya bilang kepada Pak Kalam, ya tidak layak begitulah mentaati yang tidak konsisten seperti itu. Oke Pak Kalam, kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma ini? Kenapa? Kapan dijadwalkan Anda diskusi dengan Zuma? Dari dulu kayaknya gagal terus. Kayaknya sudah capek. Memang dia sudah tidak bisa diselamatkan lah. Oh, dia harus cari selamat sendiri. Lagi pula Tuhan Yesus berpesan. Halo? Tinggalkan saja. Kibaskan debunya dari kakimu. Iya. Halo? Cuman begini Pak Kalam, gini. Kita itu sebenarnya yang kita jaring itu adalah orang-orang yang menonton. Kalau si Zumanya itu dia sudah dipersiapkan ke tahu sendirilah Pak Kalam ya. Jadi memang sudah terselubung seperti itu. Tapi kita maksudnya itu adalah sasaran kita itu adalah para penontonnya seperti itu. Oke Pak Kalam ya. Begini masih ada sedikit. Tidak mewakili Islam itu semua. Dia kan ajarannya Nur Muhammad. Itu tidak disetujui oleh ulama yang lain.
Nabi Muhammad, itulah sebabnya Yesua mengatakan Nabi Muhammad jauh lebih tinggi daripada Yesus. Akibat dari dia punya ajaran adalah teologi Nur Muhammad. Teologinya Nur Muhammad. Beda dengan teologi sifat wajib 20, beda dengan teologi Mu'tazilah, beda dengan teologi Jabariyah, Qadariyah, dengan yang lainnya lagi. Masih banyak. Iya, tapi intinya begini Pak Kalam. Menjadi seorang Muslim, Anda harus mengikuti Muhammad dan juga mengikuti Tuhannya negeri Mekah, betul? Mengikuti Allah. Saya kesimpulannya mengikuti Allah. Iya, masalahnya Ya, mengikuti tadi contohnya kan, mengikuti Allah itu kan memerintahkan mustahil. untuk Mengikuti bertanya Allah kepada kan ahli mustahil kitab. tanpa mengikuti Muhammad kan gitu. Makanya Hanya sebenarnya sebagian. yang diikuti itu ya Muhammadnya itu, betul kan? Hanya sebagian. Misalnya dalam hal beristri tidak boleh. Ada juga hadis itu tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad itu habis bersetubuh, dia boleh duduk di dalam masjid. Sedangkan umatnya tidak boleh. Ada hadis itu. Oke Jadi lah, Pak kalau Nabi Kalam. Muhammad habis bersetubuh, dia boleh duduk dalam masjid. Tetapi kalau umatnya tidak boleh. Itu hadis. Silahkan Iya. cari hadisnya. Iya, makanya saya bilang Pak Kalam, bagaimana Anda mengikuti Nabi yang semacam itu, begitu loh Pak Kalam. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan Ini saya mungkin mengikuti Tuhan. berarti Pak Kan Kalam Tuhan tidak lebih mengikuti tinggi, Muhammad. lebih tinggi dari Nabi. Tuhan itu lebih tinggi dari Nabi. Iya, tapi kan pada prakteknya umat Muslim mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Allah. Ya, kamu bukan saya. Bukan Anda. Oke lah, terima kasih Pak Kalam ya. Kita undang